David Bersiring dengan NIM 2005-1004. Saya dari Universitas Saudi Indonesia. Dan teman-teman, di sini saya akan membawakan sedikit video tentang model perangkat desain pembelajaran. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas perangkat pembelajaran. Oke, terlebih dahulu, berhubung karena saya menjelaskan tentang model perangkat desain pembelajaran, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang desain pembelajaran. Nah, teman-teman, di sini saya menjelaskan apa sih itu pengertian dari desain pembelajaran. Oke, desain pembelajaran yaitu memiliki arti perencanaan atau rancangan. Nah, sedangkan pembelajaran berasal dari kata ajar. Desain pembelajaran dapat dimaknai dengan berbagai sudut pandang, yaitu baik dari sebagai ilmu dan sebagai sistem. Nah, apakah itu desain sebagai ilmu? Oke, desain sebagai ilmu yaitu desain pembelajaran yang merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, baik dari bagian pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas layanan pembelajaran dalam skala mikro, baik itu makro, untuk berbagai jenis mata pelajaran. Oke, yang kedua itu desain sebagai sistem. Desain sebagai sistem yaitu pengembangan sistem pembelajaran dari sistem pelaksanaan termasuk dari berbagai sarana dan prasarana, prosedur untuk meningkatkan mutu pelajaran. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media untuk membantu pembelajaran baik dari guru maupun dari siswa. Yang saya akan menjelaskan tentang klasifikasi model dalam pembelajaran desain. Di dalam pembelajaran desain ada 3 klasifikasi model di dalam pembelajaran, yaitu yang pertama model desain dari sistem pembelajaran yang berorientasi kelas. Nah, artinya model ini biasanya diajukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari peserta didik dalam aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Dan yang kedua itu model desain sistem pembelajaran yang berorientasi produk. Artinya model ini dijulukan pada pembelajaran yang berkembang dalam kurun waktu tertentu, dan pembelajaran ini menerapkan proses analisis kebutuhan pendidikan yang sangat ketat. Dan yang ketiga itu model desain pembelajaran yang berorientasi sistem. Artinya model ini dilakukan untuk mengembangkan sistem. Dan yang ketiga itu model pengembangan pembelajaran desain. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang model pengembangan desain pembelajaran, yaitu yang pertama itu menurut Bella B. Hanati, yaitu model yang dikembangkan berorientasi pada hasil pembelajaran, sedangkan pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan sistem, yang artinya pendekatan sistem itu yang berdasarkan fakta ataupun kenyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang kedua menurut Adi model yang dikembangkannya yaitu yang pertama model pembelajaran yang numerik, yang kedua itu menggunakan 5 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan analisa, kedua perancangan, ketiga pengembangan, keempat implementasi, dan yang terakhir itu umpan balik. Dan yang ketiga itu menurut Ashur suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar, atau disebut juga dengan model berorientasi pada kelas. Dan yang terakhir itu menurut Hanafi and Ketch ialah model yang desain pembelajaran yang terdiri atas 3 fase, yaitu yang pertama itu fase analisis kebutuhan yang mengidentifikasikan kebutuhan dalam mengembangkan suatu model pembelajaran, yaitu berdasarkan dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua itu fase desain ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kaidah yang paling baik untuk mencapai dalam suatu tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir itu fase pengembangan atau implementasi. Nah, artinya di sini fase pengembangan yaitu bagaimana cara kita mengembangkan suatu pembelajaran untuk peserta didik untuk meningkatkan popularitas atau meningkatkan pengetahuan peserta didik tersebut. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam
model pembelajaran desain. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata atau tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.